Pernahkah kamu mendengar tentang bangsa sebelum manusia pertama? Sebuah ras misterius yang konon telah menapaki bumi ribuan bahkan jutaan tahun sebelum Adam dan Hawa diciptakan. Bangsa itu disebut Nisnas. Makhluk setengah manusia, setengah hewan, berakal namun tak berjiwa seperti manusia. Dalam beberapa catatan kuno, mereka digambarkan sebagai penguasa bumi sebelum datangnya manusia. Tapi, siapa mereka sebenarnya? Apakah mereka benar-benar pernah ada? Atau hanya simbol dari peradaban yang hilang, terhapus oleh waktu, tertelan oleh banjir besar dan kehancuran yang menandai babak baru sejarah bumi? Dalam video kali ini, kita akan menelusuri jejak bangsa misterius ini. Dari teks-teks kuno Arab dan tafsir klasik, hingga kisah para ahli hikmah yang menyinggung tentang keberadaan makhluk sebelum Adam. Kita akan menyelami lapisan-lapisan sejarah tersembunyi, di mana batas antara mitos dan kenyataan mulai kabur, di mana kisah para jin, malaikat, dan makhluk purba saling bersinggungan dalam satu benang merah penciptaan yang belum terungkap seluruhnya. Namun sebelum kita melangkah lebih dalam, tekan tombol subscribe, like, dan share video ini jika kamu menyukai pembahasan tentang misteri kuno dan kebijaksanaan tersembunyi. Dukung terus kanal ini agar kisah-kisah seperti ini bisa terus mengalir hingga menembus batas waktu dan sejarah. Sekarang, mari kita bertanya, jika Adam adalah manusia pertama, maka siapa yang mendiami bumi sebelum dirinya? Apakah benar sebelum kita pernah ada bangsa lain yang dibinasakan karena kesombongan dan kehancuran moralnya? Ataukah mereka hanyalah simbol dari sisi kelam manusia itu sendiri? Bayangan purba dari masa ketika kesadaran belum sepenuhnya lahir? Pertanyaan itu akan membawa kita menyusuri jejak rahasia paling tua dalam sejarah manusia. Jejak yang nyaris terhapus namun masih bergetar dalam bisikan-bisikan teks kuno. Dan di akhir video ini, kamu akan melihat bahwa kisah bangsa Nisnas bukan sekadar legenda. Ia adalah cermin tentang asal, tentang kehancuran, dan tentang kebangkitan kesadaran manusia itu sendiri. Sekarang mari kita buka lembaran sejarah yang tak pernah dibacakan di sekolah. Sejarah sebelum Adam dan Hawa menjejak bumi, bangsa Nisnas, bayang-bayang awal dari kisah penciptaan. Dalam banyak tradisi kuno, ada satu kesamaan menarik, gagasan bahwa bumi sudah dihuni jauh sebelum manusia modern muncul. Dalam tafsir Islam klasik, para ulama seperti Ibnu Katsir, Al-Tabari, hingga Al-Jalalain menyinggung tentang keberadaan makhluk sebelum Adam. Sebagian menyebut mereka sebagai jin, sebagian lagi menyebut dua bangsa berbeda, Banul Jan dan Nisnas, makhluk yang hidup, berkembang biak, bahkan berperang, sebelum manusia diturunkan sebagai khalifah di bumi. Menurut beberapa riwayat kuno, bangsa Nisnas adalah makhluk dengan bentuk separuh manusia, memiliki satu mata, satu tangan, satu kaki, namun mampu berbicara dan berpikir. Mereka hidup di tanah Yaman dan bagian timur bumi, jauh sebelum Adam diciptakan dari tanah liat yang kering. Ada yang meyakini bahwa mereka adalah hasil keturunan jin purba dan makhluk tanah, semacam ras antara roh dan jasad. Sebagian lagi berpendapat bahwa Nisnas hanyalah simbol, alegori tentang manusia yang kehilangan kesadarannya, makhluk yang hidup tapi tak mengenal makna spiritual. Namun apapun bentuk tafsirnya, kisah tentang Nisnas menunjukkan satu hal penting, bahwa penciptaan manusia bukanlah awal dari segalanya. Sebelum Adam, bumi sudah berdenyut, sudah menyimpan kisah, sudah menanggung kesalahan dari makhluk yang lebih dulu datang. Menurut legenda, ketika bumi dipenuhi pertumpahan darah oleh makhluk-makhluk ini, para malaikat mengadu kepada Tuhan. Mereka berkata, "Apakah engkau akan menciptakan di sana makhluk yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah?" Sebuah ayat yang tak hanya berbicara tentang Adam, tapi juga tentang sejarah yang terlupakan, tentang masa ketika bumi belum dijaga oleh manusia berakal budi. Bangsa Nisnas, bersama kaum jin purba, konon telah dimusnahkan oleh pasukan malaikat yang dipimpin oleh iblis sebelum ia menjadi musuh manusia. Iblis kala itu bukan makhluk terkutuk, ia adalah penjaga bumi yang menumpas bangsa perusak ini. Namun ironinya, setelah Adam diciptakan, iblislah yang menolak bersujud kepada makhluk baru itu.
Dari sinilah benih konflik antara manusia, jin, dan bayangan masa lalu bumi mulai tertulis dalam sejarah spiritual semesta. Bayangkan, bumi yang kita pijak ini pernah menjadi saksi dari makhluk berakal yang gagal menjaga keseimbangannya. Mereka memiliki ilmu, namun kehilangan hikmah. Mereka membangun peradaban, tapi menghancurkannya dengan kesombongan. Dan dari kehancuran itu, lahirlah babak baru, penciptaan manusia, asal-usul bangsa Nisnas dan rahasia yang terkubur di tanah purba. Kita telah mendengar bisikan sejarah tentang bangsa Nisnas, makhluk separuh manusia yang pernah menguasai bumi sebelum Adam. Namun siapa sebenarnya mereka? Dari mana asalnya? Dan mengapa jejak mereka menghilang begitu sempurna, seolah disapu oleh tangan waktu itu sendiri? Dalam beberapa tafsir kuno dan catatan para ahli hikmah, disebutkan bahwa Nisnas adalah keturunan makhluk yang diciptakan dari unsur bumi, namun belum memiliki kesempurnaan ruh. Mereka berjalan, berbicara, membangun kelompok, bahkan berperang, tapi tidak memiliki fitrah ilahiyah seperti manusia. Mereka adalah bayangan dari ciptaan sempurna yang belum lahir, seakan bumi sedang berlatih untuk menciptakan manusia sejati. Sebagian ulama sufi memandang Nisnas bukan sekadar makhluk fisik, melainkan simbol dari manusia yang kehilangan kesadarannya. Mereka hidup dalam bentuk tubuh, tapi tak mengenal makna kehidupan. Mereka mampu berbicara tentang kebenaran, tapi tak bisa merasakannya. Dalam pandangan ini, Nisnas bukan hanya kisah masa lalu, melainkan cermin masa kini. Setiap kali manusia hidup tanpa ruh, ia menjadi Nisnas bagi dirinya sendiri. Namun dalam tafsir yang lebih literal, bangsa Nisnas benar-benar hidup di bumi ribuan tahun sebelum Adam. Mereka menghuni dataran subur, mendirikan pemukiman, dan menguasai hewan-hewan buas. Namun seiring waktu mereka berubah rakus dan haus kekuasaan. Mereka memperbudak makhluk lain, mempersembahkan korban untuk entitas yang mereka anggap dewa, dan akhirnya tenggelam dalam kekacauan. Maka langit pun mengirim malaikat untuk menumpas mereka. Dan di antara pasukan itu, ada sosok yang kelak dikenal sebagai iblis, pemimpin yang kala itu masih setia dan suci. Konon, setelah kehancuran bangsa Nisnas dan Jan, bumi menjadi sepi. Namun tanahnya tetap bergetar oleh sisa energi dan ingatan purba. Bumi memohon kepada Tuhan agar ia tidak lagi dihuni oleh makhluk yang akan menumpahkan darah. Namun Tuhan berfirman bahwa Dia akan menciptakan makhluk baru, manusia, yang akan memikul amanah dan belajar dari kehancuran masa lalu. Beberapa sufi menggambarkan peristiwa ini sebagai siklus kesadaran kosmik, bahwa sebelum kesempurnaan diciptakan, selalu ada bentuk pendahulu yang belum lengkap. Nisnas adalah sketsa spiritual manusia, gambaran awal tentang bentuk yang kelak akan menyempurna melalui Adam. Jika benar demikian, maka keberadaan mereka bukanlah kesalahan, melainkan bagian dari rancangan besar penciptaan itu sendiri. Dan disinilah letak rahasianya. Kisah tentang bangsa Nisnas bukan hanya tentang makhluk purba, tapi tentang proses evolusi kesadaran ilahi di dalam ciptaan, tentang bagaimana kehidupan belajar, gagal, dan akhirnya bangkit menjadi lebih sempurna. Namun di antara riwayat dan tafsir yang tersebar, ada satu misteri yang belum terjawab. Apakah jejak bangsa ini benar-benar hilang? Atau mereka masih meninggalkan warisan tersembunyi di bumi yang kita pijak? Jejak yang mungkin tersembunyi di reruntuhan kuno, di simbol-simbol yang terukir pada batu, atau bahkan di dalam DNA spiritual manusia itu sendiri. Beberapa sumber Arab kuno menyebut bahwa bangsa ini hidup berdampingan dengan makhluk lain, Banul Jan, leluhur kaum jin, selama ribuan tahun sebelum manusia hadir. Mereka berburu, bercocok tanam, dan membangun kota-kota primitif di kawasan yang kini tertutup pasir dan samudra. Namun peradaban itu lenyap setelah langit mengirimkan badai api dan gempa besar yang menghancurkan seluruh daratan. Dan sejak saat itu, bumi menjadi sunyi. Hanya sisa-sisa jiwa mereka yang mungkin menjelma menjadi legenda di berbagai budaya dunia. Di Mesopotamia, muncul kisah tentang makhluk separuh manusia yang hidup sebelum manusia modern, Anunnaki. Dalam kisah Hindu purba,
dikenal ras setengah manusia seperti Vanara dan Rakshasa. Sementara dalam teks-teks Arab kuno, bangsa Nisnas disebut sebagai makhluk berkaki satu yang melompat seperti hewan, namun memiliki kecerdasan berbicara. Apakah ini kebetulan? Ataukah sebenarnya dunia sedang menceritakan kisah yang sama, hanya dengan nama yang berbeda? Beberapa ilmuwan modern berpendapat bahwa legenda semacam ini bisa jadi ingatan genetik umat manusia, sebuah eko purba dari masa ketika spesies manusia belum stabil, saat berbagai bentuk makhluk humanoid hidup berdampingan, Neanderthal, Denisovan, Homo floresiensis, hingga ras-ras yang kini hanya tersisa di fosil. Namun dalam pandangan para ahli hikmah, ini bukan sekadar biologi. Ini adalah evolusi ruh, perjalanan panjang kesadaran dari bentuk ke bentuk, dari makhluk yang hanya hidup, menjadi makhluk yang mengerti makna kehidupan. Kita pun mulai memahami bahwa bangsa Nisnas mungkin tak sepenuhnya hilang. Mereka hidup sebagai archetype, pola kesadaran yang masih mengalir di dalam diri manusia modern. Ketika manusia kehilangan arah, memperbudak bumi, menumpahkan darah, dan memuja kekuasaan, kita sedang menyalakan kembali sisi Nisnas dalam diri kita. Namun ketika kita mencari hikmah, menata hati, dan mengembalikan kesadaran pada Sang Pencipta, kita sedang menyempurnakan penciptaan yang dahulu pernah gagal. Maka, kisah ini bukan semata sejarah purba. Ini adalah peringatan yang hidup, bahwa sebelum manusia datang, sudah ada makhluk yang merusak bumi. Dan kini, sejarah itu bisa terulang, hanya dengan wajah yang berbeda. Beberapa sufi bahkan berbisik bahwa bangsa Nisnas tidak sepenuhnya musnah. Mereka bersembunyi di dimensi halus bumi, antara alam jin dan manusia. Mereka bukan jin, bukan manusia, tapi sisa bayangan penciptaan, entitas yang belum tuntas, belum mencapai kesadaran sempurna. Kadang, mereka muncul di wilayah terpencil, di balik mitos rakyat tentang makhluk separuh hewan, separuh manusia. Bukan untuk menakuti, tapi sebagai pengingat bahwa dunia ini memiliki lapisan yang belum kita mengerti. Mungkin, di antara kabut malam dan sunyi hutan purba, masih ada jejak bangsa yang dahulu gagal menjaga bumi. Dan mungkin, kisah mereka kini bergema lewat kita. Karena manusia adalah penerus takdir yang sama, menjadi khalifah yang menjaga, atau penghuni yang menghancurkan. Kini, kita sampai di akhir perjalanan. Perjalanan yang membawa kita melintasi masa sebelum sejarah, sebelum manusia, sebelum kesadaran mengenal dirinya sendiri. Bangsa Nisnas, makhluk yang pernah menjadi penghuni bumi sebelum Adam, bukan hanya kisah tentang ras purba yang hilang, tetapi tentang bayangan arketipal manusia, tentang versi awal dari diri kita yang belum menemukan cahaya ruhnya. Mereka bukan sekadar makhluk aneh dalam kisah tafsir kuno. Mereka adalah pelajaran hidup yang disamarkan oleh waktu, bahwa setiap penciptaan membawa tanggung jawab, dan setiap bentuk kehidupan adalah ujian bagi kesadarannya sendiri. Dalam catatan spiritual, disebutkan bahwa bumi memiliki ingatan. Tanah menyimpan gema langkah mereka yang pernah hidup di atasnya, air mengingat darah yang pernah tertumpah, dan udara masih membawa bisikan dari makhluk yang dahulu gagal menjaga keseimbangan. Ketika manusia hari ini menumpahkan darah, menghancurkan bumi dan memperbudak sesamanya, bukankah itu gema dari kesalahan yang sama? Bukankah itu tanda bahwa Nisnas belum sepenuhnya hilang, hanya berganti wajah, bersemayam dalam sisi gelap manusia modern? Namun, di balik itu semua, Tuhan tetap Maha Rahman. Ia menciptakan ulang, memberi kesempatan baru melalui kita, manusia yang memiliki kesadaran untuk memilih. Kita bisa menjadi penerus kehancuran atau menjadi cahaya yang menutup luka sejarah purba. Maka, kisah ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membangunkan sesuatu di dalam diri kita. Sebuah kesadaran bahwa hidup ini bukan sekadar tentang bertahan, tetapi tentang memahami mengapa kita hidup. Jika bangsa Nisnas adalah bab pembuka dari kisah bumi, maka manusia adalah bab yang menentukan akhir dari seluruh narasi penciptaan. Apakah kita akan menulis ulang kesalahan yang sama,
atau menulis bab baru, bab kesadaran yang menyelamatkan dunia. Dan mungkin, disinilah rahasia Tuhan tersimpan, bahwa setiap kehancuran bukanlah akhir, melainkan awal bagi yang sanggup belajar dari masa lalu. Jadi, ketika video ini berakhir, jangan biarkan kisah ini berhenti di telingamu. Bawalah ia ke dalam hatimu. Renungkan dalam hening, apakah kita benar-benar berbeda dari bangsa yang pernah hilang itu, atau hanya sedang menapaki jalan yang sama dengan nama yang lain? Jika kamu merasa kisah ini menyentuh sisi terdalam jiwamu, klik like, bagikan, dan subscribe agar pesan-pesan seperti ini terus hidup. Tulis di kolom komentar, "Aku memilih menjadi penjaga, bukan pewaris kehancuran." Karena mungkin, dengan kesadaran kecil seperti itu kita sedang mengubah takdir seluruh bumi.